Siapa nih di sini yang suka bawa anaknya makeup ke salon tapi malah makeupnya tuh jadi kelihatan tua dan nggak sesuai umur anaknya. Nah, bunda-bunda jangan lagi diulang ya. Cus nonton video ini supaya bisa makeupin anaknya sendiri dengan produk dan look yang memukau. Cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Ira Makeup Henace. Nah guys, hari ini Kak Ira mau buat tutorial makeup lagi, khususnya buat para bunda-bunda ya. Karena kalau udah menjelang 17 Agustus tuh pasti pada harap-harap cemas nih cari salon yang cantik, yang bagus untuk makeupin anak-anak ya. Apalagi kalau nggak mau cantik dengan dandanan, pakai pakaian adat ataupun pakaian profesi. Nah, jadi sarannya ya buat para bunda-bunda, kalau misalnya di momen-momen seperti ini, pilihlah salon yang memang benar-benar paham untuk look makeup sesuai anak-anak. Karena kebanyakan salon-salon ini mereka tuh nggak pakai feeling kalau makeupin anak-anak guys. Apalagi ya udahlah produknya yang nggak ada istilahnya untuk orang tua yang gimana, untuk anak-anak yang gimana gitu. Dia hajar aja terus ya kan. Jadi kelihatan tua. Nah kali ini Kak Ira mau kasih tips supaya makeupnya awet dengan produk dan tips supaya looknya tuh tetap kelihatan lebih muda ya, bunda-bunda. Jadi di sini kebetulan ini Kak Ira lagi makeupin keponakan yang emang udah lama banget dia pengen banget di makeupin sama budenya. Bude, kapan kami di makeup katanya. Ya udah, kebetulan ini dia lagi ada fashion show 1 Muharram. Ya udah kita makeupin. Nah tadi kita bersihkan dulu wajahnya menggunakan micellar water dari Garnier. Lalu di sini kita menggunakan Primary Skin Hydrating Booster dari Wardah, dan ini fungsinya untuk menghidrasi atau melembabkan kulit wajah ya bun. Nah ini harganya sekitar 30 ribuan dan murah banget ya bun, jadi nggak begitu mahal, nggak bikin kantong jebol. Jadi kenapa di sini Kak Ira menyarankan bunda-bunda itu harus pintar makeup? Karena gini, kalau misalnya pakaian adat ini kan simple ya, sebenarnya tinggal pakai mahkota, jilbab gitu aja. Jadi kan memudahkan dan mengefisiensi waktu bunda-bunda juga, nggak harus subuh-subuh ke salon. Jadi dengan makeup sendiri anak nggak ngantuk-ngantuk gitu nunggu giliran antrian di salon gitu kan. Kemudian kita bisa sambilan di rumah makeupan ya, nggak mesti harus ke salonnya. Nah di sini kenapa Kak Ira buat tutorial makeupnya itu nggak sampai dipercepat ya. Maksudnya gini, benar-benar durasinya 51 menit. Ini durasi Kak Ira makeup normal, dan ini nggak ada bagian yang kita cut kecuali misalnya bagian-bagian yang nggak lazim dilihat ya. Nah jadi supaya benar-benar bundanya langsung meresapi makeupnya kayak gini, nggak dipercepat. Nah di sini kita pakai bantuan kipas angin supaya primary skin booster dari hydrating seaweed Wardahnya ini cepat meresap. Selanjutnya ini Kak Ira menggunakan aloe vera. Aloe veranya usahakan bunda beli yang original ya, jangan merek Wardah, mohon maaf. Jadi di sini Kak Ira terang-terangan kalau misalnya menggunakan merek Wardah itu agak keras di wajah anak-anak. Jadi pilihlah yang aloe vera dari Nature Republic, itu dia lebih bagus. Atau kalau misalnya bunda nggak ada aloe vera, boleh dari Wardah tadi aja yang primary skin boosternya aja udah bagus kok. Nah di sini kita oleskan aloe veranya secara merata dan biarkan meresap. Jadi bun, kendala kita makeupin anak-anak ini satu, mereka itu nggak bisa duduk diam. Jadi kalau dibawa ke salon memang sih kok kalau misalnya di makeup sama orang, mereka lebih nurut gitu ya, walaupun banyak gerak-geraknya. Nah kesusahannya kalau misalnya dia di makeup dengan emaknya sendiri, pasti ada perlawanan, yang dia mau tiduran lah, yang mau matanya berkedip-kedip, apalagi pas proses pemasangan eyeliner itu sangat-sangat luar biasa. Nah jadi untuk anak-anak sepertinya untuk pemakaian eyeliner itu harus dihindari. Kenapa? Karena anak-anak itu sensitivitas bagian mata itu sangat-sangat tinggi. Jadi buat ibu-ibu supaya lebih awet dan lebih aman makeupnya, hindarilah pemakaian eyeliner ya. Nah di sini kalau udah selesai kita mau siap-siap pakai foundation ya bun. Nah di sini kita cek dulu udah kering atau enggak
aloe veranya. Jadi kalau misalnya masih benyek, masih basah, jangan dikasih foundation dulu. Kalau misalnya dia keringatan bun, anak-anak kita misalnya lagi memang suka-suka bergerak gitu ya, atau lagi baru siap makan terus keringatan, biarkan kering dulu keringatnya, mau diilap dulu atau dikasih kipas angin dulu. Jadi proses makeup ini harus benar-benar diperhatikan betul, jangan lagi keringatan langsung dikasih foundation ya. Dan ada beberapa faktor yang bikin makeup nggak awet di bagian kulit anak-anak ini. Cuman satu ya bun, karena dia tuh kan aktif ya, aktif bergerak. Jadi di bagian T-zone, hidung, jidat ataupun dagu itu suka sekali berkeringat. Nah, supaya jangan longsor bedanya, jadi kita harus memilih foundation yang benar-benar cocok untuk kulit anak-anak, tidak terlalu berat tapi dia benar-benar awet. Nah, pastinya di sini Kak Ira merekomkan untuk produk yang dipakai itu adalah produk drugstore atau produk lokal. Jadi bukan produk luar negeri. Dan ini insya Allah aman, halal dan BPOM. Jadi bunda-bunda nggak perlu takut lagi. Ini aman nggak untuk kulit anak-anak? Karena sebagian kalau ada yang produk luar kan ada yang belum BPOM. Jadi misalnya kan kalau bunda-bunda nih mau beli produk yang murah-murah aja gitu, yang nggak ada merek, eyeshadow-nya atau yang lain-lain. Hati-hati bun, karena kalau nggak ada BPOM anak-anak bisa takutnya alergi ya, kita nggak tahu. Nah di sini Kak Ira hanya menggunakan untuk area T-zone foundation dari Smooth Corrector LT Pro. Di sini Kak Ira sesuaikan shade-nya ya. Jadi karena Fahira ini kulitnya dia nggak begitu putih, nggak begitu gelap, Kak Ira pilih yellow orange. Seharusnya yellow orange, cuman ini karena shade yellow orange yang habis, jadi Kak Ira mix lah yang chestnut yang paling gelap sama yang plum rose yang paling terang. Jadi Kak Ira mix yang gelap dan yang terang itu, jadi kayak biar dapat warna di tengah-tengahnya, yaitu untuk yellow orange. Itu salah satu siasat supaya kita mendapati shade yang kita inginkan ya. Jadi kalau bunda-bunda yang misalnya bukan makeup artist, pilihlah satu foundation aja, satu shade aja ya. Jadi kalau mau beli datang ke SPG-nya itu langsung dites aja bagian untuk shade-nya gitu. Tapi kalau yang untuk rata-rata klien Kak Ira sih biasanya pakai yellow orange, udah mantul kok. Nah di bagian T-zone aja kita dab-dab pakai tangan tadi ya. Kalau misalnya di sini posisi shade foundationnya masih keterangan, itu bunda-bunda nggak perlu takut. Jadi untuk area highlight ya, area highlight itu jidat, hidung dan dagu, itu nggak apa-apa kita kasih 2 tone di atas warna kulit. Jadi nanti untuk di sekitarnya kita kasih agak gelap ya, supaya tetap kesannya nggak terlalu topeng dan nggak terlalu tebal. Nanti waktu kita udah siap olesin menggunakan tangan, foundation ini nanti bakal kita blend lagi dengan menggunakan spons supaya foundationnya benar-benar nyerap dan rata. Sponsnya di sini Kak Ira pakai sponsnya sudah dibasahi. Jadi kalau misalnya yang sudah dibasahi, dia sudah sedikit mengembang bun dan bisa membuat foundation itu jadi lebih meresap ke dalam kulit. Nah di sini Kak Ira udah ngeblend foundation yang sudah kita aplikasikan di area highlight yang tadi ya menggunakan spons. Nah kita ratain jadi supaya nggak begitu terang. Jadi kalau udah diratain seperti ini pun nggak terlalu putih ya. Dan ini biar nggak terlalu tebal juga, karena kita nggak mau makeupnya ini kesannya tuh berat di wajah. Nanti pun untuk area selain highlight ya, seperti pipi, pelipis dan rahang, itu kita menggunakan foundation yang sedikit lebih cair ataupun lebih lumer. Dan itu Kak Ira pakai nanti yang dari merek L'Oreal dengan Maybelline yang Fit Me. Nah di sini Kak Ira ratain dulu ya supaya dia nggak begitu terang dan nggak begitu dompleng. Nah, jadi kalau sistem makeup ini ya bun, dia nggak seperti yang kita lihat sekarang. Hasilnya akan seperti hasilnya sama seperti prosesnya ini yang sekarang kita lihat, enggak ya. Jadi dia beda itu akan terjadi namanya oksidasi atau penurunan tone. Jadi kalau misalnya dia udah kena sinar matahari 2 jam aja kita udah keluar kena sinar matahari, itu beda kita tuh akan kayak lebih nyatu dengan warna kulit. Makanya ada tuh istilahnya kalau di Aceh tuh
kalau misalnya kita memilih shade yang warnanya tuh sama dengan warna kulit. Nanti waktu 3 jam kemudian dia akan menggelap, dan kadang-kadang bisa lebih gelap dari warna sebelumnya. Bisa jadi warna bedak itu bisa lebih gelap daripada warna kulit. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya di sini kita mensiasati dengan warna lebih terang ya. Di sini Kak Ira menggunakan foundation 2 merek tadi ya Bun, yang Kak Ira jelaskan, yaitu L'Oreal dan Maybelline Fit Me. L'Oreal ini kalau kita beli di official shop di Shopee ya Bun, itu harga sekitar 140 ribuan. Kalau yang Maybelline Fit Me ini sekitar 45 ribuan karena dia kemasan kecil. Nah, jadi di situ Kak Ira aplikasikannya tuh pakai tangan dulu, pakai jari supaya ada penekanan dan foundationnya lebih nyerap. Jadi kalau ada teman-teman yang mau aplikasikan langsung pakai spons, ya nggak masalah. Tapi kalau untuk anak-anak, lebih Kak Ira saran dia tuh kayak lebih ditekan menggunakan jari. Karena anak-anak ini ya, kita nggak tahu, kadang-kadang udah 1 jam udah siap makeup, nanti waktu udah disuruh baris itu ada aja yang dicobelnya, digaruknya gitu. Nah, jadi kalau nggak ada foundationnya yang kokoh, yang lebih meresap ke dalam kulit, itu takutnya makeupnya cepat longsor gitu ya Bun. Nah, di sini Kak Ira baru ratain pakai spons. Jadi kalau di dalam proses makeup ini, mohon maaf kalau misalnya Fahira atau modelnya ini nggak begitu anteng ya, nggak diam, duduk diam. Jadi nggak masalah, memang itulah proses yang harus kita lewati kalau make-upin anak-anak. Dan ini bersyukur Kak Ira, proses make-upnya lumayan cepat ya, 1 jam. Kalau misalnya make-upin anak sendiri mungkin bisa lebih lama Bun. Nah, jadi di sini makanya nggak Kak Ira percepat, biar sekalian dilihat prosesnya seperti apa. Nah, jadi hal-hal yang tidak terduga akan terjadi, misalnya si anak akan menggaruk wajahnya, kemudian bibirnya dimerot-merotin atau dikurut-kurutin. Itu juga mempengaruhi foundationnya gitu ya. Jadi kalau misalnya bagian bibir, usahakan itu diaplikasikan foundation seluruhnya, jangan sampai ada yang berkerut ataupun ada yang terlewati, terutama di area celah-celah hidung, karena area tersebut yang sering kadang kita lupain ya Bun. Oke, selanjutnya kita menggunakan shading. Di sini kenapa kita harus menggunakan shading dalam ya Bun, yaitu dari Contour Cream. Ini supaya shadingnya itu lebih awet. Jadi kalau misalnya kalau bundanya mau pakai shading di luar aja, misalnya menggunakan eyeshadow ataupun bedak padat, itu ya nggak masalah, cuman dia kurang awet ya Bun. Jadi kita usahakan pakai shading dalam dari yang chestnut smooth corrector yang awal tadi kita pakai boleh, atau pakai yang dari LT Pro yang murah-murah juga boleh, dari Ines juga ada ya Bun. Pakai aja di yang bagian hidung aja. Nah, kalau di area-area lain nggak usah, karena ini anak-anak, jadi mereka hanya membutuhkan bagian hidung aja biar lebih mancungnya awet alami ya. Aplikasikan menggunakan spons peta supaya kita tuh nggak merot-merot hasil shadingannya. Nah, jadi nggak usah terlalu medok ya coklatnya. Lalu kita aplikasikan, kita blend menggunakan spons yang bekas foundation tadi. Ini di bagian bawah mata jangan sampai berkerut karena kita mau kasih bedak. Nah, inilah agak-agak sedikit problem ya. Kok anak-anak disuruh lihat ke atas pasti agak kesusahan. Jadi memang makeupin anak-anak ini harus butuh ekstra sabar ya. Kalau enggak ya hasilnya enggak akan bagus. Kemudian akan menghasilkan blush on yang lebih alami. Kita membutuhkan lip cream ya untuk sebagai blush on cream. Dan ini Kak Ira menggunakan dari lip cream dari MS Glow. Kalau bundanya ada dari Wardah juga boleh, tapi yang ini ya yang semi matte. Jangan yang terlalu dewy atau yang terlalu berminyak. Jadi dia kalau bisa yang agak matte, tapi jangan matte sekali.
Kalau yang sangat-sangat matte itu seperti yang Maybelline Stay Matte yang tutup putih, yang itu jangan ya dipakai. Ini yang lip cream dari MS Glow Kak Ira Dep Dep. Warnanya jangan terlalu ngepink, kita pakai yang warnanya sedikit peach, jadi biar tetap kesannya natural. Sini kita dep-dep. Nah, di sini sudah kelihatan ya Bun, hasil foundationnya nggak begitu medok dan lama-lama jadi kayak nyatu dengan warna kulit leher. Tips supaya makeup di bawah mata nggak berkerut. Tadi kan kita udah rapiin ya di bawah mata yang menggunakan spons. Itu langsung kita aplikasikan bedak tabur secepat mungkin di bawah mata sebelum dia ya berkedip-kedip atau berkerut-kerut lagi. Namun di sini agak-agak sedikit butuh ini ya Bun ya, agak kesabaran karena kadang-kadang anak-anak kalau kita suruh tahan ya nak, nengok ke atas dia langsung berkedip. Nah, di sini Kak Ira menggunakan bedak tabur dari Ultima, satu shade dari 022 Light, dan itu semua wajah. Langsung Kak Ira aplikasikan secepat mungkin karena anak-anak nggak bisa nunggu lama ya. Kalau kita bilang tahan nak ya, tahan nggak bisa. Jadi dia harus cepet-cepet kita buat foundationnya itu cepat ngeset. Nah, di sini Kak Ira aplikasikan bedak tabur dan jangan takut ya Bun kalau misalnya mengaplikasikan bedak tabur ini, karena dia fungsi bedak tabur sendiri adalah sebagai menyerap minyak dan kadar air di wajah. Jadi kalau misalnya ada yang tanya nih, boleh nggak kalau nggak pakai bedak tabur atau cuma pakai bedak padat aja? Nggak bisa ya Bun, karena bedak padat dan bedak tabur itu fungsinya berbeda. Kalau bedak tabur dia ini memang mengunci kadar minyak dan kadar air dari foundation yang kita pakai. Tapi kalau misalnya bedak padat ini fungsinya untuk finishing dan dia tidak ada proses penyerapan air atau penyerapan minyak dari foundation, dan dia nggak akan bisa mengunci foundation yang Bunda buat ya Bun. Nah, jadi kalau misalnya kalau pakai bedak tabur aja nggak pakai bedak padat gimana? Nggak masalah, yang penting dia dari awal sudah pakai bedak tabur. Jadi kalau misalnya nanti kelupaan pakai bedak padat nggak apa-apa ya Bun, dan itu aman. Lalu di sini kita rapikan lagi bagian-bagian bedak tabur yang memang sedikit agak tebal, dan kalau kegunaan bedak tabur ini selain dia menyerap kadar minyak dan kadar air di foundation, dia juga kan nanti kalau misalnya udah kelebihan seperti ini kita bersihkan, dia nggak akan bikin celemotan ya Bun. Oke, di bawah mata kita rapiin dulu pakai kuas kosong ya, pakai kuas. Bunda kalau mau pakai kuas boleh kuas yang murah-murah ya, aman-aman aja karena di sini kita lebih banyak menggunakan tangan. Apalagi kayak eyeshadow, nanti kita akan menggunakan aplikasi seperti apa ya, eyeshadownya itu pakai tangan aja, nggak usah pakai kuas karena anak-anak ini perlu teknik, bukan perlu teknik yang ribet, tapi dia penting kecepatan tangan kita aja. Nah, untuk blush on, kuncinya supaya makeupnya itu nggak terlalu tua, kita jangan pakai blush on warna pink menyala ya Bun. Kita pakai pakai transisi gitu tuh, apa sih namanya, warnanya tuh dua gitu ya. Jadi yang di bagian dekat hidungnya itu kita pakai agak peach, nanti di bagian agak ke belakangnya itu dekat pipi belakangnya kita pakai warna oranye tua. Nah, di sini Kak Ira kasih yang peach dulu ya, supaya warnanya tuh benar-benar soft dan kayak pipinya tuh berseri-seri alami. Untuk produk blush on-nya ini Kak Ira pakai dari yang Maybelline, harganya murce sekitar 40 ribuan Bun. Dan dia sudah terdapat kayak shimmering gitu ya, jadi dia nggak begitu matte, dan hasilnya waktu dipakai ke kulit anak-anak dia jadi lebih glowing gitu. Nah, untuk transisi warna selanjutnya Kak Ira ini menggunakan warna pink, tapi kalau misalnya bundanya nggak ada bisa pakai yang dari Maybelline ya. Maybelline ada beberapa shade warna peach dan warna pink. Nah, jadi di sini Kak Ira pakai yang warna pink mudanya ya, ini pink mudanya dulu. Pink mudanya ini ke seluruh bagian ya, sampai ke hidung-hidung, supaya dia tuh kesannya kayak apa sih namanya, kalau look makeup sekarang tuh blush on-nya panas dingin Bun, atau look ala-ala Korean look gitu. Nah, sampai ke hidung-hidung ya, supaya makeupnya tuh kayaknya bener-bener ya udah ini warna kulitnya gitu, pink. Oke, nih pinknya sudah masuknya agak terang lagi ya.
Tapi kalau misalnya nggak pakai warna yang begitu banyak ya peach sama pink tadi udah bisa ya bun. Yang penting bundanya pintar-pintar pilih produk. Kalau produk Maybelline yang tadi itu udah sangat-sangat aman dan dia tidak akan membuat gumpalan atau penggumpalan. Karena kalau blush on yang murah-murah, ingat ya bun, sekali lagi jangan pakai produk yang murce yang nggak jelas di pasaran. Kalau misalnya pakai yang seperti itu, karena warnanya gonjreng waktu kita pakai ke kulit anak-anak itu nggak ada hasilnya, bahkan merusak foundation yang kita pakai ataupun complexion. Nah di sini Kak Ira menggunakan bedak padat warna coklat untuk buat shading. Jadi bunda boleh pakai eyeshadow tapi jangan warna coklat tua ya, pilih yang warna coklatnya memang benar-benar soft. Atau kalau memang ada bedak coklat ya nggak apa-apa dibeli aja ya. Kalau yang Kak Ira recommended kan dari Ines murah kok. Nah kalau yang Kak Ira pakai ini dari L'Oreal dan itu harga sekitar 140 ribuan. Nah di sini Kak Ira pakai juga di pelipis ataupun di tulang pipi supaya lebih kelihatan hidup ya blush onnya. Untuk finishing terakhir supaya kelihatan shading hidungnya lebih mancung alami, itu Kak Ira pakai highlight ataupun shimmer ya bun. Kalau misalnya bunda nggak ada highlight, itu bisa pakai eyeshadow warna putih yang agak berkilat. Itu kasih di ujung hidung, di tengah. Pakai aplikasikannya itu pakai kuas ya, jangan pakai tangan. Karena kalau pakai tangan kok terlalu lebar pemakaiannya dia jadi aneh. Nah kalau pakai ujung kuas yang agak pipi, dia itu jadi kelihatan lebih runcing hidungnya. Dan kita aplikasikan juga di tulang pipinya, itu sedikit aja di bagian atas gitu ya bun ya. Intinya pakai kuas, jangan pakai kuas blush on yang besar, pakai pipi aja. Nah kita langsung ke bagian alis. Di sini kita butuh konsentrasi bun. Nah di sini kita harus bersihkan dulu alisnya dari bekas-bekas foundation dan bedak tabur. Di sini Kak Ira bersihkannya menggunakan tisu kering, jangan pakai tisu basah, tisu kering aja. Karena kalau tisu basah nanti dia buat foundation kita bergeser dan buat alisnya jadi basah ya, nggak cocok nanti kalau kita aplikasikan eyeshadow dan lain-lain, itu nanti dia akan mempengaruhi. Nah di sini Kak Ira pakai wax alis, tapi bunda kalau misalnya mau biar nggak begitu ribet ya, bunda bisa pakai pensil alis terus. Jadi dari pensil alis Viva langsung dibingkai. Ingat ya bun, pelan-pelan aja bingkainya, nggak usah terlalu tebal ya. Atau bunda bisa menggunakan eyeshadow, gambar arsir pelan-pelan aja. Tapi kalau mau ikut stepnya Kak Ira ya nggak masalah ya, karena Kak Ira juga beli pakai wax ini murah kok. Waxnya cuma 60 ribuan kalau lagi promo di Shopee. Nah di sini Kak Ira buat wax dulu supaya alisnya itu mudah diatur. Nah di sini Kak Ira aplikasikan wax tadi atau pakai sabun ya bun. Tapi sebenarnya kalau kita pakai yang eksperimen ekstrim ini, kalau misalnya sama orang awam takutnya nanti yang nggak pernah jadi aneh gitu. Jadi Kak Ira menyarankan ya udah kalau nggak ada ya udah pakai apa yang ada aja, pensil alis ya, seperti itu. Nah di sini Kak Ira udah menidurkan alisnya, baru Kak Ira aplikasikan eyebrow powder dari Anastasia yang warnanya sangat-sangat mudah. Jadi kalau bunda nggak ada produk makeup yang selengkapnya Kak Ira, ini pakai eyeshadow yang coklat muda ya, jadi nggak usah yang terlalu tua. Nah karena kunci makeup supaya awet muda itu adalah anak-anak itu pakai warna yang soft, jadi jangan terlalu tua. Untuk pengaplikasian eyebrow powder ataupun eyeshadow coklat di bagian alis ini, kita menggunakan kuas yang pipih ya bud. Jadi jangan menggunakan kuas yang begitu besar, kita pakai yang pipih dan tipis kuasnya. Nah nanti ini kalau udah selesai, kita kasih warna di ujung-ujung alisnya. Nah kita rapiin lagi, pokoknya sedemikian rupa alisnya itu kalau bisa jangan terlalu tebal gitu, kayak shadow bayang-bayang aja. Jadi bun, inilah kekurangannya kalau misalnya kita mau makeup anak di rumah sendiri, yaitu kekurangannya itu kita tuh memang nggak bisa lembut ya sama anak, karena kan anak tuh penasaran apa yang kita pakai ya, dan bagaimana hasilnya, dia tuh suka lihat cermin gitu ya. Jadi kalau yang bunda-bunda lihat ini kita lagi makeup
modelnya Lasa ya, harap maklum ya, memang seperti itulah sifat alami anak-anak penasaran. Nah di sini sisa-sisa dari kuas, sisa-sisa dari warna di ujung alis itu kita bawa ke depan ya bun, jangan diambil lagi yang lain yang terlalu tebal. Intinya gini, kita bawa biar jangan terlalu ngeblok. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak lebih serius, yaitu pengeleman alis. Nah, jadi di sini Kak Ira langsung ngelem semua alis Fahira supaya alisnya itu benar-benar tidur dan ngepres gitu. Jadi kalau yang lem Kak Ira pakai ini adalah lem dari plester alis ala Ira yang kemasan pink, yang sudah dilengkapi dengan aplikator lip cream, dan ini sangat-sangat membantu membuat alis jadi lebih tertidur dengan rapi ya bun. Kalau misal bunda nggak bisa order lem ini dari Shopee, bunda bisa pakai lem yang murce-murce ya, beli di toko kosmetik yang 10 ribuan. Cuman kalau misalnya beli yang di toko kosmetik itu dia kadang-kadang sifatnya beda ya dengan lem yang Kak Ira pakai. Kalau yang ini kan dia sudah memang standar yang Kak Ira pakai untuk pengantin, dan insya Allah bagus. Ini sekitar kalau lagi promo sekitar 90 ribuan di Shopee. Dan untuk linknya semuanya nanti Kak Ira cantumin di bawah ya, dari produk yang Kak Ira pakai dari awal sampai bagian alis, sampai detail nanti terakhir lip creamnya semua nanti Kak Ira cantumin. Jadi mudah-mudahan nggak bingung lagi ini pakai apa. Pokoknya dari foundation, shade-nya itu semua langsung Kak Ira cantumkan di deskripsi box. Nah di sini kita pakainya satu arah ke arah belakang, karena tadi kan alisnya sudah kita buat satu arah ya, kita arsir menggunakan sisir alis. Nah di sini harap maklum, harap cemas juga kalau misalnya anak-anak ini lagi proses serius kayak gini, dia mengerut-ngerutkan alis. Nah ini biarkan sampai kering dulu ya bun, sampai alisnya benar-benar semuanya udah kena lem. Jadi jangan sampai ada bagian yang enggak kena lem. Nah jadi kalau misalnya nih bunda bingung, akankah hasilnya secantik yang seperti Kak Ira demokan? Jadi bunda kalau misalnya nih mau acara tanggal 17, bisa nih bunda belajar terus dari sekarang. Jadi jangan bosan-bosan kan, modelnya kan anak kita, langsung aja dicoba di rumah pelan-pelan, atau pakai produk yang ada di rumah dulu boleh gitu. Atau kalau misalnya mau konsultasi dengan Kak Ira nih produknya ada yang ini apakah bisa, berdataburnya pakai ini apa bisa, itu boleh. Nanti bunda langsung aja untuk konsultasi di bagian permakeupan anak-anak ini, langsung aja di komen ya. Khusus untuk video ini Kak Ira buka sesi konsultasi di bagian kolom komentar. Nah ini Kak Ira pakai spidol alis bun. Jadi spidol alis yang Kak Ira pakai adalah dari merek Maybelline. Harganya sekitar berapa ya, 87 ribuan. Cuman ini barangnya sangat-sangat langka. Bunda kalau mau beli ini harus ini dulu cek yang di Shopee, karena nggak semua official store-nya itu ready ya. Dan ini barangnya udah sangat-sangat langka. Kenapa Kak Ira merekomkan yang Maybelline ini? Karena dia warnanya sangat-sangat natural. Dia hampir mendekati warna rambut asli alis. Nah jadi nggak begitu medok. Walaupun ini masih kelihatan kayak Shinchan ya, terlalu tebal alisnya, karena memang belum kita concealer dan belum kita bentuk. Ya, jadi fungsi dari spidol alis itu adalah ketika alis sudah dikasih lem, tidak ada yang bisa membuat alis itu jadi lebih bagus. Kalau misalnya kita isi dengan pensil alis, maka lemnya akan terkelupas gitu ya bun. Makanya kita siasati dengan spidol alis. Nah di sini untuk bagian koreksi alisnya itu kita menggunakan concealer. Concealernya kita pakai yang tadi kita pakai dari LT Pro ya. Mau chestnut boleh, yellow orange boleh. Tapi kalau misalnya tadi bunda beli satu aja yellow orange, itu juga bisa dipakai ya. Jadi satu untuk semua, bisa dari untuk foundation, untuk concealer, dan pokoknya itu awet lah. Oke, ini sambil nunggu kering ya, kita buat alisnya itu mau yang awet. Jadi lemnya benar-benar harus jangan masih benyek. Bun, mohon maaf kalau misalnya di dalam video ini full banyak sekali istilah Kak Ira banyak ngomong gitu. Enggak, karena gini, kita sesi konsultasi ini lebih penting daripada
diam-diam aja pakai musik ya kan. Khusus untuk demo makeup anak-anak ini kita memang butuh edukasi dan arahan gitu. Nah, di sini kita pakai concealernya menggunakan kuas yang pipih, dan ini kalau bisa jangan bekas kuas yang alis untuk warna coklat-coklatnya itu ya bun. Ini kalau bisa kuasnya yang baru, jadi dia warnanya masih fresh, nggak tercampur-campur dengan warna coklat. Nah, setelah menggunakan concealer, ini kita rapikan lagi concealernya yang masih basah dengan bedak tabur ya dari Ultima tadi bun. Kita aplikasikan pelan-pelan menggunakan kuas biar jangan kena alis yang sudah kita buat. Jadi ya sabar ya, biasa Nana menggeleng-geleng. Dan ini di dep-dep pelan tapi harus rata ya bun. Kalau sekiranya ada bagian bedak yang menimpa bagian alis, nggak usah takut dan jangan panik bun. Itu kita masih ada spidol alis, jadi nanti kita aplikasikan lagi spidol alisnya di bagian alis yang kena bedak.
Nah, setelah itu kita lanjut ke eyeshadow. Nah, di sini Kak Ira sengaja tidak menggunakan kuas karena pun anak-anak ini nggak beda ya matanya sama dengan orang dewasa. Jadi dia tuh suka berkerut. Jadi kita langsung aja aplikasikan pakai tangan. Ini langsung ambil warna yang aman aja, oranye. Kita aplikasikan pertama sekali di ujung, di sudut mata. Itu pakai tangan sedikit-sedikit aja ya bun. Untuk eyeshadow merek apa aja boleh, tapi ini Kak Ira menggunakan produk SK. Nah, ini Kak Ira dep-dep yang coklat, yang oranye dulu ya. Baru di sini di ujungnya kita pakai yang warnanya lebih shimmer atau yang agak glitter-glitter gitu. Jadi warnanya main aja, warna yang dasarnya yang main aman ya. Jadi orange, kemudian shimmernya warna pink, peach kayak gitu bun. Jadi jangan langsung main hijau, coklat, hitam, hati-hati bun, karena warna ini sangat mempengaruhi look mata anak-anak. Anak-anak ini butuh look yang masih alami, fresh. Jadi kita mainnya pink, peach, orange, dan warna highlight ya yang glitter shimmer. Nah, di sini Kak Ira timpain shimmernya biar dia cantik. Anak-anak ya biasa kalau udah ngantuk. Oke, kalau udah selesai bagian eyeshadow, di sini kita tambah lagi highlight untuk di sudut mata biar lebih hidup matanya. Di sini Kak Ira menggunakan highlight ya dari yang merek Anastasia ya bun. Tapi kalau bunda tadi bisa menggunakan eyeshadow yang warna putih yang kilat, yang warna silver boleh. Dan itu kita pakai bantuan sudut kuas yang kecil supaya dia tuh warnanya to the point langsung di sudut mata. Nah, kunci supaya makeupnya tuh nggak terlalu tua, kita nggak usah pakai bulu mata palsu ya bun. Kita aplikasikan aja maskara. Ini Kak Ira pakai maskara dari Wardah Expert. Kemudian di sini Kak Ira aplikasikan dulu selapis menggunakan bantuan aplikator maskara atau helper maskara. Apapun itu namanya beda-beda ya bun. Tapi kalau Kak Ira lebih suka bilangnya aplikator maskara. Nah, kalau misalnya menggunakan tangan pastilah kena tangan kita dan berselemotan bun. Tapi kalau menggunakan aplikator ini dia langsung menahan mata anak ya. Nih, jadi dia usahakan jangan tutup mata tapi lihat ke bawah aja. Walaupun agak butuh usaha dan ekstra sabar ya bun. Nah, supaya bulu matanya lebih lentik, di sini Kak Ira bantu jepit ya. Kita pakai penjepit yang agak ini bun, yang agak safety, yang bahannya dari plastik. Kalau yang bahan dari besi itu ya lihat-lihat karena nggak semua juga yang bisa membuat bulu mata tuh lentik. Nah, jadi Kak Ira pakai yang bahan plastik ini ya bun. Nah, supaya lebih awet maskaranya, jadi tadi udah kita pakai satu layer, kita jepit, kemudian kita pakai lagi satu layer lagi, jadi totalnya 2 layer untuk maskara bagian bulu mata atas ya bun. Nah, di sini kita pakai pelan-pelan dengan posisi dengan gerakan zigzag ya bun, zigzag dulu, iya. Nah, ini udah mulai naik ya bun bulu matanya. Jadi tanpa bulu mata palsu, anak-anak juga udah ada bulu matanya kan, dan itu bikin lentiknya itu alami bun, nggak terlalu lebay ya. Kalau Kak Ira bilang kesannya dia masih kayak mukanya muka-muka seumuran dia, bukan muka orang tua, seperti itulah bahasanya ya. Karena kalau kita make upin anak-anak ini kalau nggak pinter-pinter membaur dan pakai perasa gitu, dia jatuhnya kesannya tua. Oke, untuk bulu mata bawah tinggal diaplikasikan aja sedikit-sedikit, nggak usah terlalu tebal. Kalau misalnya maskaranya berselemotan ya bun di bagian kulit, jangan takut, biarkan aja kering dulu. Nanti maskaranya kalau udah kering tinggal kita osrek-osrek menggunakan kuas ataupun spons.
Kemudian untuk blast on kita tambahkan lagi ya bun, untuk biar lebih gonjreng dan lebih hidup. Ini tadi warna peachnya kita tambah lagi, oranye tuanya juga kita tambah lagi. Intinya pakainya sesuai selera bundanya lah ya. Biar lebih hidup, di sini Kak Ira tambahkan eyeshadow glitter dari Miss Rose dan ini warnanya gold ya bun. Ini Kak Ira aplikasikan menggunakan kuas di bagian sudut mata aja, pakai sikit-sikit ya, jangan terlalu tebal. Nah untuk hijab ini karena fashion show untuk 1 Muharram, jadi kita temanya syariah. Ini Kak Ira pakai jilbab segi 4 dan kita lipat jadi segitiga gitu bun. Lalu kita buatlah yang kiri lebih panjang ya. Pokoknya dililit-lilit aja sehingga menjadilah bentuk sedemikian rupa ya bun.
Nah untuk lipstick, ini Kak Ira pakai yang ombre, tapi kebetulan ini masih ngetes dulu ya lipstick dari Miminya Fahira, rupanya nggak cocok, terlalu gonjreng. Jadi ini Kak Ira pakai yang lip cream dari Stay Matte Maybelline 065 ya, ini untuk satu bibir. Jadi kenapa Kak Ira pakai warna yang matte, karena gini, anak-anak kan suka ya, nah belum siap udah di kulum gitu. Jadi takutnya lipstiknya ini nggak awet. Jadi Kak Ira pakai yang Maybelline yang Stay Matte ini. Lalu nanti kita tambahkan lip gloss biar dia lebih nggak begitu lengket ya. Jadi kayak lebih licin aja. Nah, tengok ini. Padahal kita bilang jangan ya nak, jangan di apa-apain, biar biasa aja dulu biar kering gitu kan. Nah, tapi namanya anak-anak ya, jadi nggak bisa kita bilang. Lalu di sini Kak Ira tambahkan ombre dari Hana Sui. Ini kebetulan lipstick Miminya, lupa nih Kak Ira yang nomor berapa, kayaknya yang pink ya. Jadi bunda kalau misalnya mau dikasih ombre boleh, nggak dikasih pun juga boleh ya, karena yang warna 065 ini udah bagus. Sebenarnya kalau untuk pemilihan lipstick ini balik lagi ke selera bunda-bundanya. Dan Kak Ira karena ini looknya fashion show satu Muharram, jadi nggak usah terlalu heboh ya. Nah bunda, terima kasih telah menonton video Kak Ira sampai selesai. Semoga ada ilmu yang bermanfaat, dan bila ada salah kata Kak Ira mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kak Ira ya, dan aktifkan tanda loncengnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Makeup In keponakan mau lomba fashion show. Sebenarnya Makeup In anak-anak lebih rempong daripada Makeup In orang tua. Kalau anak-anak udah pasti nggak bisa duduk diam. Mau anak sendiri maupun anak orang lain, tetap gak ada beda ya Besti. Tapi tetap harus sabar ya, biar hasilnya nggak celemongan. Menurut kalian, gimana makeup kali ini? Jangan lupa komen ya.